Di video sebelumnya, kita telah membahas perjalanan panjang kerajaan Inggris pada abad pertengahan, dimulai dari kekuasaan raja-raja Anglo-Saxon, kemudian berlanjut ke masa kekuasaan bangsawan Normandia yang berasal dari Prancis Utara. Kemudian, tahta kerajaan Inggris jatuh kepada bangsawan Prancis dari Wangsa Plantagenet dan menjadi salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Lalu, pecahnya berbagai perang antara kerajaan Inggris dan Prancis yang berpuncak nantinya pada Perang 100 tahun. Dan pada akhirnya, menangnya kerajaan Prancis di bawah kekuasaan dinasti Valois dalam perang ini, serta terjadinya Perang Mawar yang malah memperlemah kerajaan Inggris setelah kekalahan tersebut. Kerajaan Inggris yang awalnya cukup kuat dan berpengaruh pada abad pertengahan mengalami banyak pergumulan dan krisis ekonomi menjelang akhir zaman tersebut. Namun, dalam video kali ini, kita akan melihat kembali kebangkitan kerajaan Inggris dengan cara yang tidak terduga, yang nantinya akan mengantar mereka menjadi kekuatan utama dunia. Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Setelah terjadi selama kurang lebih 32 tahun, Perang Saudara yang dikenal sebagai Perang Mawar di kerajaan Inggris akhirnya berakhir. Konflik yang dilatar belakangi oleh perseteruan sesama anggota keluarga dinasti Plantagenet untuk merebut tahta Inggris malah mengakibatkan keruntuhan mereka sendiri. Menjelang akhir perang tersebut, seorang tokoh bernama Henry Tudor, yaitu bangsawan Wales yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Wangsa Kadet Lancaster, mampu mengalahkan Raja Richard III dari Wangsa Kadet York di pertempuran ladang Bosworth. Suatu hal yang naas, di mana Richard III tewas dalam pertempuran tersebut dan memberikan kesempatan bagi Henry Tudor untuk menjadi Raja Inggris yang baru. Dalam sejarah, dia dikenal sebagai Raja Henry ke-7, raja pertama dari dinasti Tudor. Kenaikannya sebagai Raja Inggris menjadi akhir masa dinasti Plantagenet yang telah lama berkuasa atas kerajaan tersebut. Masa kekuasaan Henry ke-7 terkenal sebagai masa perdamaian dan stabilitas bagi kerajaan Inggris. Kedua hal ini memang sangat dibutuhkan, mengingat Inggris telah banyak mengalami kerugian ekonomi dan ketidakstabilan politik akibat Perang 100 tahun dengan Prancis dan juga Perang Mawar tentunya. Henry ke-7 terkenal akan kinerja administrasinya yang baik, ditambah juga hidup sederhana demi menghemat anggaran keuangan negara. Beliau juga mendukung industri pakaian dan wol Inggris yang sangat menguntungkan saat itu. Pada abad ke-15 Masehi, perekonomian kerajaan Inggris sangat bergantung pada ekspor wol menuju daerah Low Countries yang sangat berdekatan dengan Inggris. Hal ini membawa kekayaan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik untuk kerajaan Inggris ke depannya. Tindakan terkenal Henry ke-7 lainnya adalah mensponsori penjelajahan laut yang dipimpin oleh John Cabot dengan menyusuri lautan di wilayah utara benua Amerika. Well, mengapa? Ada baiknya kita membahas keadaan geopolitik serta perkembangan ilmu pelayaran dan geografi di benua Eropa pada masa pemerintahan Henry ke-7 untuk memahami situasi ini. Ini semua bermula dari sebuah kerajaan kecil yang terletak di semenanjung Iberia, yaitu kerajaan Portugal. Wilayah kerajaan Portugal yang langsung berbatasan dengan Samudra Atlantik memudahkan mereka untuk mengakses jalur pelayaran laut, baik demi tujuan perdagangan maupun militer. Tidak disangka, di mana kerajaan kecil ini akan memicu sebuah zaman baru yang dikenal sebagai zaman penjelajahan samudra. Titik penentu permulaan zaman ini terjadi ketika salah satu anggota keluarga kerajaan Portugal bernama Pangeran Henry Sang Navigator mensponsori ekspedisi penjelajahan menuju Pulau Madeira, Kepulauan Azores, dan hingga menuju pesisir barat benua Afrika. Pencapaian luar biasa ini kemudian terus berlanjut dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias yang sampai ke Tanjung Harapan, yaitu titik paling selatan dari benua Afrika pada tahun 1488.
Dan akhirnya, kurang lebih 10 tahun kemudian, pelaut Portugis bernama Vasco da Gama berhasil mengitari benua Afrika, kemudian melewati Samudra Hindia dan tiba di daratan India pada tahun 1498. Semua penemuan baru dari jalur pelayaran ini memberikan keunggulan ekonomi bagi Portugal kelak, terutama dalam memonopoli rempah-rempah yang waktu itu bernilai mahal di pasar Eropa. Kerajaan tetangga Portugal, yakni Unio Castilia dan Aragon, atau nantinya dikenal sebagai Spanyol, yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, tidak mau kalah saing. Mereka juga mendukung ekspedisi penjelajahan menuju India yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Berangkat dari pengetahuan umum pada masa tersebut, di mana bumi berbentuk bulat, Columbus yakin bahwa dia mampu sampai ke India tanpa harus mengitari benua Afrika, tetapi dengan berlayar langsung menuju arah barat Samudra Atlantik. Tidak disangka, bukannya sampai ke India, Christopher Columbus malah menemukan sebuah daratan baru yang sangat luas. Daratan inilah yang kita kenal sebagai benua Amerika. Sama halnya seperti Portugal, kerajaan Spanyol mendapat keuntungan ekonomi dan juga wilayah jajahan yang sangat luas dari penemuan ini. Raja Henry ke-7 dari Inggris tentu juga tidak mau kalah saing dengan kerajaan Portugal dan Spanyol, sehingga dia juga mendanai ekspedisi menuju India dengan menyusuri wilayah utara benua Amerika. Armada penjelajahan ini dipimpin oleh pelaut Venesia bernama John Cabot, atau dalam bahasa Italia Giovanni Caboto, dan berhasil mendarat ke sebuah pulau yang dikenal dengan nama Newfoundland pada tahun 1497. Walaupun John Cabot gagal dalam menemukan jalur pelayaran menuju India melalui arah utara benua Amerika, ekspedisinya menjadi langkah awal kerajaan Inggris dalam menjelajahi dan mengkolonisasi benua Amerika nantinya. Setelah Henry ke-7 wafat pada tahun 1509, tahta kerajaan Inggris kemudian diteruskan oleh putranya yang dikenal dengan nama Henry ke-8. Hehehe, Raja satu ini merupakan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Inggris. Namun, dia terkenal bukan karena pencapaian militer ataupun hal semacam itu, melainkan karena dia sering menghukum mati istri-istrinya, serta berperan besar dalam mendirikan gereja Anglikan. Sebelum membahas hal ini lebih lanjut, saya akan menjelaskan salah satu peristiwa keagamaan terpenting dalam sejarah Eropa, yaitu Reformasi Protestan. Perhatian para penonton sekalian, karena saya akan membahas topik yang cukup sensitif terkait agama, saya memohon kedewasaan dan kebijaksanaan Anda dalam menonton video ini. Perlu diketahui para sahabat sejarah, di mana semenjak keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat dan permulaan abad pertengahan, agama Kristen, atau lebih tepatnya, Gereja Katolik Roma, adalah agama dominan yang dianut di Eropa Barat. Gereja Katolik pada masa tersebut merupakan institusi keagamaan berpengaruh yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Eropa pada masanya. Gereja Katolik sendiri memiliki sosok imam tertinggi dalam hierarkinya yang dikenal sebagai Paus. Namun, pengaruh kuat yang dimiliki Gereja Katolik terkadang mengakibatkan perselisihan dengan pemimpin-pemimpin sekuler seperti para raja dan bangsawan-bangsawan lokal setempat pada abad pertengahan. Waktu terus berjalan hingga kita memasuki abad ke-16. Hal yang sangat disayangkan, karena kekuasaan gereja Katolik yang besar membuat pemimpin-pemimpin gereja lokal melakukan penyelewengan dan hidup tidak pantas. Cukup sering ditemukan pastor ataupun biarawan yang hidup mewah bergelimang harta dan mendapat pengaruh sosial yang tinggi. Belum ditambah kontroversi indulgensi yang sangat marak pada masa tersebut. Hal ini tentu memperburuk citra gereja Katolik sebagai pembimbing moral masyarakat. Walaupun perlu diberi catatan, di mana tidak semua pemimpin gereja Katolik melakukan hal tersebut. Keadaan ini akhirnya mendorong peristiwa Reformasi Protestan, di mana seorang biarawan dan imam Katolik beretnis Jerman bernama Martin Luther mempublikasikan karya tulis akademis yang dikenal dengan nama 95 Tesis atau
95 dalil. Lembaran karya tulis ini dipaku di pintu gereja Semua Orang Kudus yang bertempat di kota Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517, menjadikan peristiwa ini sebagai permulaan reformasi Protestan. Gerakan reformasi Protestan yang dilakukan oleh Martin Luther ini berhasil menyebar ke berbagai daerah lainnya dan menyebabkan perpecahan dalam tubuh gereja sendiri. Gereja-gereja baru bermunculan dan melepaskan diri dari Gereja Katolik Roma, serta tidak mengakui kepemimpinan Paus. Hal yang lebih parah, di mana terdapat juga kerajaan-kerajaan tertentu yang melepaskan diri dari Gereja Katolik dan memeluk ajaran Protestan. Hal terkait sejarah reformasi Protestan sangatlah panjang dan memiliki materi yang sangat berat untuk dibahas. Belum ditambah berbagai hal teologis yang harus dipahami dan latar belakang yang lebih rumit. Sehingga saya bahas secara singkat saja untuk sekarang. Reformasi Protestan dengan perpecahan yang dibawanya pada akhirnya juga akan memicu konflik politik antara berbagai kerajaan di benua Eropa, di mana kerajaan Eropa yang masih beragama Katolik akan terlibat perang dengan kerajaan Eropa beragama Protestan. Hal serupa akan menimpa kerajaan Inggris dan akan mempengaruhi sepak terjang perkembangan sejarahnya. Raja Henry ke-8 yang awalnya adalah pendukung setia Gereja Katolik melakukan hal yang tidak terduga dengan mendukung reformasi Protestan dan mendirikan Gereja Nasional Inggris yang dikenal sebagai Gereja Anglikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, secara singkat, karena masalah perkawinan dan keturunan. Perlu diketahui di mana Henry ke-8 menikah dengan Catherine dari Aragon, anak perempuan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Walau telah menikah cukup lama dengan Catherine, Henry ke-8 belum mendapatkan anak laki-laki untuk menjadi putra mahkota penerus kerajaan Inggris. Hal ini membuat Henry ke-8 gusar dan kecewa dengan Catherine. Di lain hal, Henry mulai mendekati seorang dayang atau pelayan perempuan istrinya bernama Anne Boleyn yang masih muda. Hasrat api asmara mulai berkobar di hati Henry, dan terlebih di celana dalamnya. Keadaan ini mendorong Henry untuk mengajukan pembatalan perkawinan atas istrinya, yaitu Catherine dari Aragon, kepada Paus Clement ke-7 di Roma. Tetapi, pengajuan pembatalan perkawinan yang telah dia sodorkan diabaikan dan besar kemungkinan ditolak. Kejadian ini membuat Raja Henry ke-8 kesal dan mendorongnya untuk melakukan hal yang tidak terduga. Pada tahun 1534, Parlemen Inggris mensahkan Undang-Undang Supremasi yang menerangkan bahwa Raja Henry ke-8 sekarang menjadi kepala tertinggi gereja Inggris, serta memutuskan hubungan gerejawi dengan Roma. Dalam sejarah perkembangan gereja, peristiwa ini menandai berdirinya Gereja Anglikan yang masih ada hingga sekarang. Keputusan tersebut tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh semua orang. Beberapa imam maupun tokoh politik Katolik menolak perubahan yang dilakukan oleh Henry ke-8 dan pada akhirnya berakibat fatal. Salah satu contohnya adalah Thomas More, negarawan terkenal yang menjabat sebagai kanselir kerajaan Inggris, dihukum mati karena menolak reformasi Protestan yang dilakukan oleh Raja Henry. Raja Henry juga melakukan beberapa perombakan dan sentralisasi dalam sistem pemerintahan kerajaan Inggris. Contohnya adalah terasimilasinya wilayah feodal Wales ke dalam administrasi kerajaan Inggris pada tahun 1535. Perlu diketahui di mana wilayah Wales yang telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Raja Edward yang pertama masih diperintah secara hukum feodal melalui bangsawan setempat. Wilayah Wales juga memiliki parlemennya tersendiri dan bahasa administrasi masih menggunakan bahasa Wales. Hal ini berubah ketika Henry ke-8 mengasimilasi Wales, di mana parlemen Wales dibubarkan secara permanen, serta bahasa Wales tidak digunakan lagi sebagai bahasa administrasi dan diganti menjadi bahasa Inggris. Wilayah Wales sekarang juga harus tunduk terhadap parlemen Inggris yang berpusat di London.
membuat kerajaan Inggris semakin tersentralisasi. Tindakan penting terakhir yang dilakukan Henry ke-8 adalah menciptakan dan menggunakan gelar kebangsawanan baru, yakni Raja Irlandia, atas wilayah Irlandia yang dia kuasai. Well, di mana letak wilayah Irlandia? Selama membahas sejarah peradaban Inggris, saya telah membahas beberapa kerajaan dan bangsa berbeda yang menempati kepulauan Inggris. Selain kerajaan Inggris sendiri, terdapat juga bangsa Skotlandia di utara Inggris dan bangsa Wales di barat Inggris. Tetapi, ada satu bangsa lagi yang belum kita bahas, yaitu bangsa Irlandia yang menempati Pulau Irlandia. Lagi-lagi, sejarah terkait Irlandia cukup panjang dan rumit, sehingga untuk kesempatan kali ini akan saya bahas secara sangat singkat saja. Bangsa Irlandia merupakan bagian dari suku bangsa Celtic dan memiliki kekerabatan dengan bangsa Wales dan Skotlandia. Keberadaan bangsa Irlandia beserta pulau yang mereka tempati telah diketahui oleh bangsa Romawi dan Yunani semenjak zaman klasik. Orang Romawi sendiri menamai Pulau Irlandia dengan nama Latin Hibernia, yang berarti negeri musim dingin. Bergerak menuju abad pertengahan, bangsa Irlandia akan kedatangan tamu tidak terduga dari laut, yakni Viking. Para Viking dari Skandinavia sering melakukan penjarahan dan juga mendirikan pemukiman di Pulau Irlandia sekitar abad ke-8 Masehi. Tetapi, pada tahun 1014, bangsa Irlandia di bawah kepemimpinan Raja Brian Boru melakukan perlawanan dan mampu mengalahkan pasukan besar Viking pada pertempuran Clontarf. Namun, setelah mengalahkan para Viking, bangsa Irlandia sekarang malah diserang oleh penyerbu lain, yaitu dari kerajaan Inggris. Raja Henry kedua dari dinasti Plantagenet menyerbu Pulau Irlandia pada tahun 1169. Invasi yang dia lancarkan berhasil menguasai beberapa wilayah di Irlandia, dan sebagian besar bangsawan Irlandia juga mengucap janji feodal terhadap Raja Henry kedua. Tapi, perlu diketahui di mana masih banyak bangsawan Irlandia yang tetap berdaulat atas tanah mereka sendiri, dan administrasi pemerintahan kerajaan Inggris di pulau tersebut juga tidak terpusat. Hal ini berubah ketika masa pemerintahan Henry ke-8 yang berusaha menegakkan kembali kekuasaan Inggris atas pulau tersebut. Pada tahun 1542, Raja Henry ke-8 menciptakan gelar kebangsawanan baru, yaitu Raja Irlandia, untuk mengukuhkan kekuasaannya atas Irlandia, serta demi mendapatkan kesetiaan dari bangsawan Irlandia tentunya. Pulau Irlandia akan sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan Inggris kelak pada tahun 1603 pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth yang pertama. Baiklah, mari kita kembali ke topik utama. Ketika Henry ke-8 wafat pada tahun 1547, tahta kerajaan Inggris kemudian diwariskan kepada putra tunggalnya, yaitu Pangeran Edward, yang juga dikenal sebagai Raja Edward ke-6. Tetapi, segala sesuatu akan menjadi sangat rumit setelah ini. Raja Edward ke-6 masih berumur 9 tahun ketika naik tahta, sehingga kerajaan Inggris masih dipimpin oleh bangsawan wali untuk sementara. Hal yang disayangkan di mana Edward ke-6 meninggal akibat berbagai penyakit yang dia alami di usia 15 tahun. Dan setelah kematiannya, terjadi konflik politik dan kepentingan terkait suksesi kerajaan. Awalnya, penerus tahta kerajaan Inggris adalah Putri Jane Grey, seorang bangsawan dinasti Tudor beragama Protestan yang merupakan sepupu dari Edward ke-6. Dia diproklamirkan sebagai ratu penguasa kerajaan Inggris pada tanggal 10 Juli 1553. Tetapi, sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Putri bangsawan Tudor lain bernama Mary, yang merupakan anak dari Raja Henry ke-8 dengan Catherine dari Aragon, melakukan skema konspirasi politik, serta mendapatkan dukungan dari majelis kerajaan agar dapat menjadi ratu. Hal ini mengakibatkan Putri Jane Grey yang belum dimahkotai ditangkap dan dipenjara pada tanggal 19 Juli 1553.
Putri Mary sekarang menjadi ratu penguasa kerajaan Inggris yang sah dan dikenal dalam sejarah sebagai Ratu Mary yang pertama. Mary yang pertama merupakan ratu penguasa pertama dalam sejarah kerajaan Inggris. Baiklah, beberapa dari antara kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu gelar ratu penguasa? Secara singkat, dalam dunia kemonarkian, terdapat dua jenis gelar ratu berdasarkan hak kekuasaannya. Gelar pertama adalah ratu pendamping, yang dalam bahasa Inggris disebut Queen Consort. Gelar ini ditujukan kepada istri seorang raja yang berkuasa atas kerajaannya. Layaknya sebagai seorang istri, sang ratu umumnya membantu sang raja, yakni suaminya, dalam memerintah kerajaan, walaupun beliau tidak memiliki kekuasaan yang setara dengan sang raja. Kemudian, gelar kedua adalah ratu penguasa, yang dalam bahasa Inggris disebut Queen Regnant. Berbeda dengan gelar sebelumnya, seorang ratu penguasa memiliki kekuasaan penuh dalam kerajaan, baik itu secara politik maupun militer, karena sang ratu tersebut secara de facto dan de jure adalah kepala negara. Pada keadaan ini, suami dari sang ratu penguasa disebut sebagai King Consort dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan sebagai raja pendamping. Raja pendamping sama halnya seperti ratu pendamping, tidak memiliki kekuasaan yang setara dengan pasangannya. Baiklah, mari sekarang kita kembali membahas Ratu Mary. Masa pemerintahan Ratu Mary berbanding terbalik dengan ayahnya, yaitu Henry ke-8, di mana dia malah berusaha mengembalikan status kerajaan Inggris menjadi kerajaan Katolik. Tidak jauh berbeda dengan ayahnya, Ratu Mary melakukan tindakan persekusi kepada kaum Protestan yang menentang kebijakannya. Ya, bapak dan anak memang tidak jauh berbeda. Perlu diketahui di mana Ratu Mary adalah seorang Katolik yang taat. Ditambah, dia juga menikah dengan Raja Philip kedua dari kerajaan Spanyol yang sangat mendukung gereja Katolik. Spanyol dalam sejarahnya juga berperan besar nantinya dalam berbagai perang melawan kerajaan-kerajaan Protestan dan juga menghalau invasi Kekaisaran Islam Ottoman atas benua Eropa. Ratu Mary ternyata kurang beruntung karena dia nantinya meninggal setelah kurang lebih 5 tahun berkuasa. Besar kemungkinan dia meninggal akibat kanker rahim pada tahun 1558 di usia 42 tahun. Tahta kerajaan Inggris sekarang jatuh kepada Ratu Elizabeth yang pertama, yang merupakan putri dari Henry ke-8 dengan istri keduanya, Anne Boleyn. Elizabeth pertama merupakan salah satu ratu paling berpengaruh dalam sejarah Inggris, dan faktanya, masa kekuasaannya dianggap sebagai zaman keemasan Inggris oleh banyak sejarawan. Elizabeth yang pertama melakukan beberapa tindakan penting dalam masa pemerintahannya, seperti mendukung kembali gerakan reformasi Protestan di Inggris. Dia juga berperan besar dalam membakukan doktrin teologi dan liturgi gereja Anglikan yang nantinya akan membentuk identitas khas dari gereja Anglikan itu sendiri. Berbeda jauh dengan ayah dan saudarinya, Elizabeth juga mengedepankan toleransi kepada umat Katolik di kerajaannya, walaupun dengan catatan, asalkan mereka tidak memberontak ataupun merencanakan konspirasi untuk menjatuhkannya. Perkembangan kebudayaan Inggris juga terjadi di masa pemerintahannya, terutama di bidang seni drama. Hal ini bisa dibuktikan dengan keberadaan William Shakespeare, penulis drama berbahasa Inggris paling terkenal sepanjang masa. Dia menulis berbagai naskah drama legendaris yang mungkin pernah kalian dengar, seperti Romeo dan Juliet, Hamlet, Othello, dan Macbeth. Sekedar informasi singkat, bahasa Inggris telah cukup berkembang pada masa tersebut, terlebih setelah berakhirnya Perang 100 Tahun dan Perang Mawar. Dalam sejarah perkembangan bahasa Inggris yang digunakan setelah berakhirnya Perang Mawar dan permulaan masa dinasti Tudor dikenal sebagai bahasa Inggris modern awal atau Early Modern English. Dan barulah ketika memasuki abad ke-17, bahasa Inggris modern awal akan berkembang menjadi bahasa Inggris modern yang saat ini kita gunakan. Kemudian, kerajaan Inggris pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth
akan memulai konflik militer sengit dengan Imperium Spanyol, yakni kekuatan besar Eropa pada masa tersebut. Tentu saja, persaingan ini terjadi karena perbedaan agama, di mana Inggris menganut Protestan dan Spanyol yang Katolik. Kerajaan Inggris di satu sisi juga mendukung Republik Belanda, yakni sebuah negara Protestan yang baru saja memerdekakan diri dari kekuasaan Spanyol. Untuk memperlemah Imperium Spanyol, Ratu Elizabeth dengan cerdik melakukan serangan privatir kepada kapal dagang Spanyol yang berlayar di rute pelayaran dari Amerika menuju Eropa serta sebaliknya. Sekedar penjelasan singkat, di mana privatir adalah seseorang yang melakukan kegiatan pembajakan atas izin atau kontrak dari pemerintah. Privatir yang dipekerjakan oleh kerajaan Inggris akan melakukan pembajakan atau merompak kapal-kapal dagang milik Spanyol. Hal ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian Spanyol dan akhirnya juga berdampak terhadap kemampuan kemiliteran mereka. Raja Philip II pada akhirnya muak dengan konflik dingin ini dan akhirnya memutuskan untuk menyerang kerajaan Inggris secara langsung. Pada tahun 1588, Spanyol mengirimkan armada kapal perang besar menuju Pulau Inggris yang dikenal dalam sejarah sebagai Spanish Armada. Namun, sebuah keberuntungan bagi Inggris berkat cuaca buruk di laut serta kepemimpinan Laksamana Charles Howard dan Francis Drake, armada Spanyol dapat dikalahkan dan dipukul mundur dari Pulau Inggris. Kemenangan ini menyelamatkan kerajaan Inggris dan juga kekuasaan Ratu Elizabeth tentunya. Dalam hal eksplorasi dan kolonisasi, kerajaan Inggris pada masa pemerintahan Elizabeth sudah memulai penjelajahan atas benua Amerika Utara. Seorang penjelajah Inggris bernama Walter Raleigh berperan besar dalam penjelajahan ini dan bahkan menamai wilayah yang dia temukan dengan nama Virginia yang merujuk pada Ratu Elizabeth sendiri. Sekedar informasi di mana Ratu Elizabeth yang pertama sepanjang hidupnya tidak pernah menikah dan dikabarkan tetap perawan. Keadaan ini membuat dia dikenal dengan julukan The Virgin Queen, yang berarti Sang Ratu Perawan. Hal penting terakhir dari masa pemerintahan beliau adalah berdirinya East India Company, perusahaan besar Inggris yang berdiri di India dan nantinya akan memiliki pengaruh yang sangat luas di benua Asia. Ratu Elizabeth yang pertama pada akhirnya meninggal pada tahun 1603 di usia 69 tahun. Dan suatu hal yang unik akan terjadi setelah ini. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, di mana Elizabeth tidak menikah, sehingga dia tidak memiliki keturunan. Maka dari itu, tahta kerajaan Inggris sekarang jatuh kepada Raja James ke-6 dari kerajaan Skotlandia. James ke-6 merupakan kerabat jauh dari Ratu Elizabeth dan memiliki garis keturunan Tudor, di mana nenek buyutnya, yaitu Margaret Tudor, adalah putri dari Raja Henry ke-7. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Tudor dan awal kekuasaan dinasti Stuart dalam sejarah kerajaan Inggris. Wangsa Stuart merupakan keluarga bangsawan berpengaruh yang berasal dari Skotlandia. Awal mula kebangkitan keluarga bangsawan ini terjadi ketika seorang bangsawan Stuart bernama Robert berhasil menjadi Raja Skotlandia pada tahun 1371. Dinasti Stuart akan terus berkuasa atas Skotlandia hingga masa kekuasaan Raja James ke-6 yang pada akhirnya juga menjadi Raja Inggris. Di kerajaan Skotlandia, dia dikenal sebagai Raja James ke-6, yang berarti terdapat 5 Raja Skotlandia yang juga bernama James sebelum dia berkuasa. Tetapi, di kerajaan Inggris, dia dikenal sebagai Raja James yang pertama, karena dia adalah raja pertama yang memiliki nama tersebut ketika berkuasa. James yang pertama merupakan raja yang mengedepankan kebijakan perdamaian dan kolonisasi dalam masa kepemimpinannya. Raja James memutuskan untuk berdamai dengan kerajaan Spanyol dan juga menghindari pertikaian agama yang terjadi di benua Eropa pada masa pemerintahannya. Hal ini juga berguna untuk membawa kestabilan dan menghemat anggaran keuangan negara tentunya. Kerajaan Inggris pada masa pemerintahannya juga giat memulai kolonisasi atas benua Amerika Utara.
Hal ini bisa dilihat dengan berdirinya Jamestown, yaitu pemukiman koloni permanen pertama Inggris di benua Amerika. Kota ini berdiri pada tahun 1607, dan nama Jamestown sendiri diambil dari nama Raja James yang pertama, sebagai wujud penghormatan terhadap beliau. Sekedar informasi singkat, di mana kolonisasi adalah proses perluasan wilayah demi tujuan eksploitasi sumber daya alam atau tempat hidup baru dengan cara mendirikan pemukiman. Dalam hal ini, kerajaan Inggris akan mengklaim wilayah baru di daratan Amerika Utara dengan cara membangun pemukiman baru di sana. Wilayah koloni Inggris di Amerika Utara umumnya menjadi tempat perkebunan katun, tembakau, dan teh, di mana komoditas ini cukup menguntungkan pada zamannya. Selama masa hidupnya, Raja James juga mempunyai visi untuk mempersatukan kerajaan Inggris dan Skotlandia secara penuh, baik secara administratif, hukum, dan memiliki satu parlemen bersama. Perlu diketahui teman-teman sekalian, di mana walaupun Raja James menjadi Raja Inggris dan Skotlandia di saat bersamaan, secara perpolitikan dan hukum, kedua kerajaan tersebut tetap terpisah. Persatuan kedua kerajaan masih sangat sulit untuk dilakukan, di mana hal tersebut ditentang oleh masing-masing parlemen kedua kerajaan tersebut. Setelah Raja James yang pertama wafat pada tahun 1625, tahta kerajaan Inggris dan Skotlandia kemudian jatuh kepada putranya, yang dikenal dengan nama Raja Charles yang pertama. Suatu peristiwa luar biasa akan terjadi pada masa pemerintahan beliau, dan faktanya, Charles pertama merupakan satu-satunya Raja Inggris yang meninggal akibat dihukum mati oleh lembaga parlemen. Waduh, bagaimana hal ini bisa terjadi? Secara singkat, Raja Charles yang pertama memerintah secara otoriter dan terbilang tiran. Charles mengedepankan pemahaman di mana seorang raja mempunyai hak ilahi dari Tuhan untuk memerintah kerajaannya tanpa intervensi pihak manapun. Permasalahannya sekarang, di mana Charles sering memungut pajak khusus untuk mendanai perang tanpa persetujuan parlemen Inggris. Jika kalian menonton video sebelumnya terkait sejarah singkat peradaban Inggris part 2, Raja John dari dinasti Plantagenet melakukan hal yang serupa, membuat dia menjadi sosok yang dibenci oleh banyak pihak. Hubungan buruk Raja Charles yang pertama dengan parlemen Inggris pada akhirnya memicu serangkaian perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Tiga Kerajaan atau Perang Saudara Inggris. Perang besar yang sangat rumit ini terjadi selama kurang lebih 14 tahun dan melibatkan banyak pihak di Kepulauan Inggris. Berikut kubu-kubu yang terlibat dalam perang ini. Kubu pertama adalah kubu royalis, yakni kelompok pendukung Raja Charles yang pertama yang tetap setia kepadanya. Kubu kedua adalah kubu parlementer atau dikenal dengan nama Roundhead. Sesuai namanya, kubu ini menentang kekuasaan otoriter Raja Charles yang pertama dan mengedepankan lembaga parlemen sebagai penyeimbang kekuasaan raja. Selain dua kubu utama ini, terdapat juga dua kubu lain yang ikut andil dalam peperangan, yaitu kubu Covenanter dari Skotlandia dan kubu Konfederasi dari Irlandia. Kubu Covenanter ikut serta dalam perang saudara ini akibat ketidaksukaan kaum Protestan Skotlandia yang beraliran Presbyterian atas kebijakan Raja Charles yang pertama. Kemudian, kubu Konfederasi dari Irlandia. Kubu ini beranggotakan kaum bangsawan, pemimpin militer, dan keagamaan yang menuntut dihentikannya tindakan diskriminasi terhadap masyarakat Katolik Irlandia. Sekedar informasi singkat para sahabat sejarah, di mana agama Katolik masih sangat mengakar kuat di Irlandia, terlepas dari kuatnya pengaruh Protestanisme di Kepulauan Inggris. Perang Saudara Inggris sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjelaskannya secara rinci. Secara singkat, perang ini akhirnya dimenangkan oleh kubu parlementer pada tahun 1653. Raja Charles yang pertama tertangkap oleh parlemen Inggris dan akhirnya dihukum mati dengan dakwaan pengkhianatan terhadap negara pada tahun 1649. Anak Raja Charles yang pertama serta putra penerusnya, yakni Pangeran Charles, melarikan diri dari Kepulauan Inggris, lalu mengasingkan diri ke daratan Eropa. Hal yang sangat menarik akan terjadi setelah ini. Salah satu jenderal berpengaruh dari kubu parlementer bernama Oliver Cromwell
mendesak parlemen Inggris untuk merombak bentuk negara dari kerajaan konstitusional menjadi republik. Peristiwa ini menandai berdirinya negara persemakmuran Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, atau dikenal dengan nama singkatnya Protektorat. Oliver Cromwell sendiri mendapatkan jabatan sebagai Lord Protector yang bertindak sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sangat disayangkan dan juga sebuah kekonyolan di mana Oliver Cromwell ternyata memerintah dengan sangat otoriter dan juga tiran, tidak jauh berbeda dengan Raja Charles yang pertama. Hal ini membuat Oliver Cromwell menjadi tokoh sejarah yang kontroversial hingga sekarang. Beliau akan terus memegang jabatan Lord Protector hingga kematiannya pada tahun 1658. Eits, sekedar informasi singkat, di mana terjadi beberapa peristiwa penting pada masa kekuasaan Oliver Cromwell. Salah satunya, yaitu terebutnya Pulau Jamaika dari Kerajaan Spanyol pada tahun 1655. Pulau Jamaika akan menjadi wilayah koloni Inggris yang cukup berpengaruh di wilayah Hindia Barat dan terkenal sebagai tempat perkebunan tebu. Selain itu, negara protektorat Inggris juga terlibat perang dengan Republik Belanda terkait permasalahan dagang. Perang ini dikenal sebagai Perang Inggris-Belanda yang pertama dan berlangsung cukup singkat. Tetapi, perang ini hanyalah permulaan dari beberapa perang yang nantinya akan terjadi lagi antara Inggris dengan Belanda dan akan berdampak besar bagi kemunduran Republik Belanda di masa depan. Baiklah, mari kembali ke topik utama. Setelah Oliver Cromwell meninggal pada tahun 1658, jabatan Lord Protector dipegang oleh putra dari Oliver Cromwell sendiri, yaitu Richard Cromwell. Namun, berbeda dengan ayahnya, Richard Cromwell hanya memegang jabatan tersebut kurang lebih hanya 9 bulan saja. Keadaan politik yang tidak stabil, serta bangkitnya kembali kubu royalis pendukung Wangsa Stuart, membuat Richard dengan rendah hati mengundurkan diri dari jabatan yang dia emban. Setelah pengunduran diri Richard Cromwell, terjadilah peristiwa Restorasi Stuart, di mana parlemen Inggris beserta kubu royalis meminta Pangeran Charles, putra dari mendiang Raja Charles yang pertama, untuk kembali ke Pulau Inggris dan menyandang gelar raja. Peristiwa ini menjadi akhir bagi negara protektorat dan pemulihan kembali sistem monarki atas Inggris dan Skotlandia. Pangeran Charles, yang sekarang menjadi Raja Charles kedua, akan mulai berkuasa atas Inggris dan Skotlandia dari tahun 1660 hingga tahun 1685. Setelah Charles kedua wafat, tahta kerajaan Inggris dan Skotlandia sekarang jatuh kepada James, adik kandungnya. Hal ini terjadi karena semua anak Charles kedua dari istri sahnya tidak ada yang selamat hingga dewasa. Dengan ini, dimulailah masa pemerintahan Raja James kedua. Lagi-lagi, terjadi peristiwa besar pada masa pemerintahannya yang juga akan mempengaruhi sejarah Inggris. Perlu diketahui, di mana Raja James kedua adalah seorang Katolik dan bukan Protestan atau Anglikan. Memang, hal ini sebenarnya cukup berbahaya, karena tentu saja bisa menciptakan konflik internal di dalam negara. Tetapi, pihak parlemen dan berbagai elemen masyarakat tetap mau menerima James kedua sebagai raja mereka. Masa awal pemerintahan James kedua cukup baik, walaupun diterpa beberapa pemberontakan kecil yang bisa diatasi. Raja James juga mulai mengedepankan kebijakan toleransi kepada semua agama, termasuk umat Katolik dan beberapa aliran Protestan lainnya. Namun, semua berubah ketika Raja James mulai lebih mendukung gereja Katolik daripada gereja Anglikan Inggris. James juga mulai menempatkan beberapa tokoh beragama Katolik ke dalam posisi pemerintahan. Hal ini membuat kubu Protestan Inggris mulai takut melihat kebijakan beliau. Hal ini makin diperparah dengan lahirnya putra Raja James kedua, bernama James Francis Edward Stuart, yang dibesarkan secara Katolik. Parlemen beserta kubu Protestan takut akan hal ini, karena bisa mendorong berdirinya dinasti Katolik yang malah akan mengancam keberadaan Protestanisme di kerajaan Inggris dan Skotlandia. Berbagai permasalahan ini kemudian akan memicu sebuah peristiwa unik yang dikenal sebagai Glorious Revolution, atau dalam bahasa Indonesia, Revolusi Agung. Secara sederhana, beberapa bangsawan dari parlemen Inggris meminta pertolongan kepada William ketiga, yaitu
stadtholder dari Republik Belanda yang beragama Protestan, untuk menjatuhkan kekuasaan Raja James kedua. William ketiga sendiri adalah menantu dan juga keponakan dari Raja James kedua, di mana William menikahi Putri Mary, anak perempuan dari Raja James kedua. William ketiga dari Belanda menyanggupi permintaan tersebut dan pada tahun 1688 melancarkan invasi atas kerajaan Inggris dengan mengerahkan kurang lebih 20.000 tentara. Pasukan William dengan sangat mudah menduduki kota-kota kerajaan Inggris hingga akhirnya dia tiba di kota London pada tanggal 16 Desember 1688. Raja James kedua yang tidak mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak akhirnya tertangkap oleh pihak revolusi. James diperlakukan dengan baik dan malahan mendapat perlindungan secara khusus dari William ketiga. Beliau akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri ke kerajaan Prancis dan hidup di sana hingga dia wafat pada tahun 1701. Putri Mary, yaitu istri dari William ketiga, kemudian diangkat menjadi ratu penguasa kerajaan Inggris atas keputusan parlemen pada tahun 1689. Dalam sejarah kerajaan Inggris, dia dikenal sebagai Ratu Mary kedua. Namun, tidak boleh kita lupakan, peristiwa Revolusi Agung ini juga ditentang oleh beberapa pihak. Masih terdapat beberapa pihak dari kaum bangsawan dan juga kelompok masyarakat yang masih mendukung dengan setia Raja James kedua yang diasingkan. Para simpatisan ini disebut sebagai kelompok Jacobite, atau dengan pengejaan bahasa Inggris yang benar, Jacobite. Nama Jacobite ini diambil dari nama Raja James kedua dalam bahasa Latin, yaitu Jacobus. Kelompok ini setelah kenaikan Ratu Mary kedua, secara aktif terus berusaha untuk menaikkan kembali bangsawan dinasti Stuart beragama Katolik untuk menjadi Raja Inggris dan Skotlandia. Baiklah, mari kita kembali membahas Ratu Mary kedua. Secara sederhana, Mary kedua memerintah dalam waktu singkat, hanya 5 tahun. Dia mati muda di usia 32 tahun pada tahun 1694 akibat terjangkit penyakit variola, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai smallpox. Namun, walau singkat, dia mampu menjadi pemimpin yang tegas dan kuat, di mana dia mampu menumpas kaum Jacobite yang mau menjatuhkannya. Tahta kerajaan Inggris dan Skotlandia sekarang jatuh ke tangan suaminya, yaitu William dari Belanda, yang dalam sejarah Inggris dikenal sebagai Raja William ketiga. Selama menjadi Raja Inggris dan Skotlandia, beliau lebih banyak menghabiskan waktu dalam memimpin perang melawan kerajaan Prancis daripada memerintah secara langsung. Perang yang William ketiga ikuti ini dikenal sebagai Perang 9 tahun dan menjadi salah satu perang berpengaruh di Eropa. Suatu hal yang unik, di mana dengan kepemimpinan Raja William ketiga, kerajaan Inggris, kerajaan Skotlandia, dan Republik Belanda pernah dipimpin oleh satu orang di saat bersamaan. Hal yang mengejutkan, bukan? Sebelum William ketiga wafat pada tahun 1702, Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang dikenal sebagai Act of Settlement pada tahun 1701, atau dalam bahasa Indonesia, Undang-Undang Pewarisan. Undang-undang ini menerangkan bahwa semenjak hukum ini berlaku, tahta kerajaan Inggris hanya akan diwariskan kepada anggota keluarga kerajaan beragama Protestan. Jika sang pewaris tahta beragama Katolik, atau menjadi Katolik, atau menikah dengan bangsawan lain yang beragama Katolik, maka dia dihapus dari garis suksesi, atau sederhananya, tidak dapat mewarisi tahta kerajaan Inggris. Setelah William ketiga wafat, tahta kerajaan Inggris dan Skotlandia sekarang jatuh kepada Putri Anne, adik dari mendiang Ratu Mary kedua. Hal ini bisa terjadi karena mendiang Raja William dan Ratu Mary tidak dikaruniai anak selama hidup perkawinan mereka berlangsung. Dimulailah masa pemerintahan Ratu Anne. Masa kekuasaan Ratu Anne lebih condong memusatkan perhatian ke arah internal negara. Peristiwa terbesar yang terjadi pada masa pemerintahan beliau adalah bersatunya kerajaan Inggris dan Skotlandia menjadi kerajaan Britania Raya. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya,
Visi akan persatuan kerajaan Inggris dan Skotlandia menjadi kerajaan yang jauh lebih tersentralisasi telah diusahakan oleh Raja James yang pertama, leluhur dari Ratu Anne sendiri. Namun, akibat berbagai faktor seperti memburuknya perekonomian Inggris dan Skotlandia akibat Perang 9 Tahun, serta demi memastikan kestabilan internal politik kedua kerajaan untuk menghindari konflik akibat pengaruh kelompok Jacobite, mendorong Ratu Anne untuk menyuarakan persatuan kedua kerajaan kepada Parlemen Inggris. Walaupun perdebatan terkait keputusan ini memakan waktu yang lama, ditambah Parlemen Kerajaan Skotlandia juga awalnya menolak hal tersebut. Pada tahun 1706, Parlemen Inggris mensahkan Undang-Undang Persatuan dengan Kerajaan Skotlandia yang dikenal dengan nama Act of Union. Dan barulah pada tanggal 1 Mei tahun 1707, undang-undang tersebut mulai berlaku. Dengan ini, Kerajaan Inggris dan Skotlandia telah bersatu, dan kerajaan baru yang terbentuk dari persatuan ini dikenal dengan nama Kingdom of Great Britain, atau dalam bahasa Indonesia, Kerajaan Britania Raya. Parlemen kedua kerajaan tersebut sekarang juga telah disatukan dan menjadi Parlemen Britania Raya, yang kemudian bermarkas di Istana Westminster, London. Selain itu, terjadi juga persatuan bendera nasional kedua kerajaan tersebut, yang menghasilkan bendera khas baru yang dikenal dengan nama populernya, yaitu Union Jack. Sekedar informasi singkat di mana bendera nasional kerajaan Inggris memiliki bentuk salib merah dengan warna latar putih. Bendera ini dikenal dengan nama Salib Santo Georgius. Sedangkan bendera nasional kerajaan Skotlandia memiliki bentuk salib silang berwarna putih dengan warna latar biru. Bendera ini dikenal dengan nama Salib Santo Andreas. Ketika persatuan kedua kerajaan terjadi, kedua bendera ini juga disatukan untuk melambangkan persatuan kerajaan secara utuh. Ratu Anne juga bukan lagi bergelar Ratu Kerajaan Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, tetapi Ratu Britania Raya dan Irlandia. Setelah kurang lebih 12 tahun berkuasa, Ratu Anne wafat pada tahun 1714. Karena beliau juga tidak memiliki keturunan, akibat berbagai kemalangan yang menimpa dirinya, tahta Britania Raya sekarang jatuh ke sosok yang tidak terduga, yaitu Pangeran George dari wilayah Kepangeranan Elektorat Hanover di Jerman. Dengan peristiwa ini, berakhir sudah masa kekuasaan dinasti Stuart atas kerajaan Inggris atau Britania Raya, dan dimulainya masa kekuasaan dinasti Hanover dari Jerman atas kerajaan besar tersebut. Dinasti Hanover merupakan keluarga bangsawan British Jerman yang berkuasa atas negara Kepangeranan Elektorat Hanover, yang juga bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Baiklah teman-teman, untuk kali ini saya tidak akan membahas Kekaisaran Romawi Suci, karena hal tersebut bisa membuat saya gila. Tetapi, bagaimana bisa Pangeran George dari Hanover, Jerman bisa menjadi Raja Britania Raya? Jawaban sederhananya, garis keturunan keluarga dan agama. Pangeran George memiliki hubungan kekeluargaan dengan dinasti Stuart karena ibunya, yaitu Sophia, merupakan cucu dari Raja James yang pertama. Ditambah, perlu diingat kembali di mana berdasarkan Undang-Undang Pewarisan tahun 1701, anggota keluarga kerajaan beragama Katolik akan dihapus dari garis suksesi. Pangeran George yang beragama Protestan membuat dia menjadi kandidat yang sah sebagai Raja Britania Raya yang baru. Dalam sejarah Britania Raya, dia dikenal sebagai Raja George yang pertama. Pada masa pemerintahannya, sistem administrasi dan birokrasi negara mulai mengalami transisi ke sistem kabinet yang dipimpin oleh seorang bergelar Perdana Menteri. Menjelang masa pertengahan pemerintahan George yang pertama, kekuasaan dalam memerintah kerajaan secara de facto sudah beralih kepada tokoh bernama Robert Walpole, yang sekarang dianggap sebagai Perdana Menteri pertama Kerajaan Britania Raya. Walaupun, perlu diberi catatan,
di mana posisi raja tetap dihormati dan memiliki hak khusus juga. Waktu terus berjalan hingga kita memasuki masa pemerintahan Raja George ketiga pada abad ke-18. Masa pemerintahan beliau merupakan salah satu yang paling berwarna dalam sejarah Britania Raya. Berbagai perang besar terjadi pada masa kepemimpinannya, baik di daratan Eropa maupun berbagai belahan dunia. Perang besar pertama yang kerajaan Britania Raya ikuti adalah Perang 7 Tahun dan telah berlangsung bahkan sebelum George ketiga menjadi raja. Perang ini berlangsung di berbagai belahan dunia, dari daratan Eropa, benua Amerika, Filipina, dan bahkan hingga ke India. Berbagai kerajaan besar Eropa juga ikut baku hantam dalam konflik ini. Beberapa sejarawan modern bahkan berpendapat bahwa perang ini sudah termasuk ke dalam kategori Perang Dunia. Perang besar ini akhirnya dimenangkan oleh aliansi Inggris-Prusia dan berakhir pada tahun 1763. Kerajaan Britania Raya yang keluar sebagai pemenang mendapatkan banyak wilayah kekuasaan baru. Contoh seperti wilayah koloni kerajaan Prancis yang terletak di Amerika Utara. Wilayah koloni inilah nantinya yang akan menjadi cikal bakal dari negara Kanada modern. Tetapi, kemenangan ini juga bukan tanpa darah dan pengorbanan. Perang besar ini menguras keuangan kerajaan tentunya, dan berujung pada penerapan pajak khusus atas wilayah koloni Inggris di benua Amerika. Penduduk di wilayah koloni sangat tidak suka dengan kebijakan ini, dan malah menyebabkan tensi politik berbahaya yang berujung pada pemberontakan. Meletuslah peristiwa yang dikenal sebagai Perang Revolusi Amerika atau Perang Kemerdekaan Amerika, di mana 13 wilayah koloni kerajaan Britania Raya di Amerika Utara mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh para kolonis, dan 13 wilayah koloni yang merdeka ini akan menjadi negara Amerika Serikat yang kita kenal sekarang. Peristiwa ini menjadi tamparan menyakitkan bagi reputasi Britania Raya. Tetapi, kekalahan ini juga bukanlah akhir dari segalanya. Kerajaan Britania tetap berusaha untuk memperluas wilayah secara perlahan dengan membangun koloni di wilayah baru. Contohnya adalah permulaan kolonisasi benua Australia pada tahun 1788 dengan berdirinya wilayah koloni New South Wales. Dalam bidang eksplorasi, penjelajah terkenal Britania, yakni Kapten James Cook, juga menjadi orang Eropa pertama yang mendarat ke Pulau Selandia Baru pada tahun 1769. Pulau ini kelak juga akan menjadi wilayah koloni Inggris yang baru di masa depan. Setelah kurang lebih 26 tahun berlalu, semenjak berakhirnya Perang 7 Tahun, peristiwa besar akan kembali terjadi di benua Eropa, dan juga akan mempengaruhi sejarah Inggris. Peristiwa ini secara akurat terjadi di kerajaan Prancis. Setelah kekalahan Prancis pada Perang 7 Tahun, kerajaan ini terlilit masalah sosioekonomi yang cukup parah. Untuk memperbaiki permasalahan ini, Raja Louis ke-16 yang pada waktu itu berkuasa memutuskan untuk menaikkan pajak kepada kelas masyarakat menengah di kerajaannya. Keputusan yang tidak adil ini sangat dibenci oleh masyarakat kelas menengah Prancis kala itu, karena kenaikan pajak hanya dibebankan kepada mereka saja, sedangkan kaum bangsawan serta pemimpin agama tidak membayar pajak sama sekali. Semua permasalahan ini pada akhirnya memicu sebuah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Prancis pada tahun 1789. Kerusuhan dan kekacauan politik terjadi, dan pada akhirnya berujung dengan penghapusan sistem monarki di Prancis, yang kemudian berubah menjadi negara berbentuk republik. Banyak kejadian berdarah dan mengerikan terjadi selama masa revolusi ini, dikarenakan pemerintahan nasional Prancis dikuasai oleh kubu ekstremis. Perlu diketahui pula, di mana Raja Louis ke-16 juga menjadi korban akibat revolusi ini, di mana dia dihukum mati dengan cara dipenggal dengan giletin. Kecamuk revolusi Prancis malah akan membangkitkan salah satu tokoh paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte merupakan seorang pemimpin militer paling berpengaruh dalam sejarah Prancis dan juga dunia. Karir Napoleon mulai meningkat semenjak revolusi Prancis terjadi, di mana
Berbagai kerajaan besar Eropa terlibat konflik dengan Republik Prancis kala itu, termasuk Britania Raya. Berbagai kemenangan yang Napoleon raih dalam perang ini membuat dia menjadi sosok terkenal dan berpengaruh. Terkenal sebagai sosok yang ambisius, Napoleon mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Peristiwa ini juga menandai berdirinya negara Kekaisaran Prancis dan menjadi salah satu negara terkuat di Eropa pada masanya. Semua konflik dan dinamika politik ini juga mempengaruhi kerajaan Britania Raya tentunya. Semenjak revolusi Prancis terjadi, kerajaan Britania telah terlibat perang dengan Republik Prancis. Kerajaan Britania Raya yang merupakan negara monarki konstitusional khawatir dengan meluasnya pengaruh revolusi Prancis yang nantinya juga bisa menciptakan kerusuhan dan revolusi di Pulau Inggris sendiri. Britania Raya dengan angkatan lautnya yang kuat berperan besar dalam menghancurkan armada kapal dagang Prancis di laut. Keadaan ini nantinya juga terus terjadi hingga masa kekuasaan Napoleon Bonaparte. Di daratan benua Eropa, tentara Prancis di bawah kepemimpinan jenius Napoleon menjadi kekuatan tak terkalahkan. Berbagai kerajaan besar Eropa seperti Austria, Prusia, dan bahkan Rusia sekalipun bukanlah apa-apa bagi Napoleon. Tetapi, musuh terbesar terakhir Napoleon yang belum bisa dikalahkan adalah Britania Raya dengan angkatan lautnya. Britania Raya yang merupakan negara kepulauan terlindung dari pasukan Napoleon. Tidak peduli betapa hebat pasukan Napoleon Bonaparte di pertempuran darat, dia tetap tidak bisa menyeberangi laut untuk menginvasi Pulau Inggris. Setiap usaha Napoleon untuk mencoba membawa pasukannya menyeberangi laut akan dicegat oleh Angkatan Laut Britania Raya. Hal ini terbukti pada tahun 1805, di mana Napoleon merencanakan invasi atas Kepulauan Inggris. Berdasarkan rencana Napoleon, armada kapal perang Prancis dan Spanyol akan disatukan dan kemudian akan dikirim menuju Selat Inggris. Armada kapal perang Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Nelson mencoba mencegah hal ini dan menyerang armada gabungan tersebut. Meletuslah salah satu atau mungkin pertempuran laut paling terkenal sepanjang masa, di mana armada Britania Raya yang dipimpin Nelson bertempur dengan armada gabungan Prancis dan Spanyol di Tanjung Trafalgar. Pertempuran ini dikenal sebagai Pertempuran Laut Trafalgar dalam sejarah. Hanya dengan 27 kapal, Laksamana Nelson mampu mengalahkan armada Prancis dan Spanyol yang berjumlah 33 kapal. Sebanyak 21 kapal Prancis dan Spanyol tertangkap. Sedangkan tidak ada satu kapal Britania Raya pun yang tenggelam ataupun tertangkap. Kemenangan spektakuler ini menjamin supremasi Angkatan Laut Britania Raya untuk waktu yang lama dan mengamankan Kepulauan Inggris dari invasi Napoleon. Sebuah kemalangan di mana Napoleon beserta kekaisaran besar yang dia bangun akhirnya runtuh pada tahun 1815. Napoleon sendiri diasingkan ke Pulau Santa Helena yang merupakan koloni Britania Raya hingga wafatnya pada tahun 1821. Ada satu hal penting terakhir yang akan kita bahas, yaitu persatuan Kerajaan Britania Raya dengan Kerajaan Irlandia pada tahun 1800. Pada bagian awal video ini, kita telah membahas di mana wilayah Irlandia sebelumnya telah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris dan kemudian Britania Raya yang lebih tersentralisasi semenjak zaman Henry ke-8 ketika dia menciptakan gelar Raja Irlandia. Tetapi, akibat permasalahan sosial terkait agama dan juga etnis membuat kondisi perpolitikan di Irlandia terkadang tidak kondusif. Hal ini akhirnya memicu sebuah peristiwa yang dikenal sebagai pemberontakan Irlandia pada tahun 1798. Walau pemberontakan ini bisa ditumpas, Parlemen Britania Raya akhirnya memutuskan untuk mempersatukan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia dengan mengeluarkan Acts of Union atau Undang-Undang Persatuan pada tahun 1800. Hal ini bertujuan untuk menghindari munculnya kembali pemberontakan di masa depan. Dengan ini, Parlemen Irlandia yang telah berdiri semenjak zaman Henry ke-8 dibubarkan dan disatukan dengan Parlemen Britania Raya.
Persatuan ini juga membuat nama resmi baru atas kerajaan ini, yaitu United Kingdom of Great Britain and Ireland, atau dalam bahasa Indonesia, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Perubahan bentuk bendera nasional juga kembali terjadi, di mana bendera Union Jack yang telah menyatukan simbol salib Santo Georgius dan Andreas, ditambah lagi dengan simbol salib Santo Patricius, yang berbentuk salib silang merah, yang mewakili Irlandia. Dengan penambahan ini, bendera Union Jack telah mencapai bentuk terakhirnya, dan terus digunakan hingga sekarang. Dengan berakhirnya Perang Napoleon, keadaan benua Eropa kembali damai dan stabil. Untuk sementara waktu, Kerajaan Inggris, atau lebih tepatnya Britania Raya, keluar sebagai salah satu pemenang dan telah berhasil memperkokoh dominasi mereka atas lautan. Angkatan laut mereka, yaitu Royal Navy, akan mendominasi seluruh samudra di bumi dan tidak tertandingi oleh kerajaan besar Eropa lainnya. Hal ini memberikan keuntungan yang besar dalam bidang ekonomi, di mana Britania Raya mendapatkan akses ke berbagai jalur perdagangan laut dunia. Hal ini mendorong sebuah periode dalam sejarah dunia yang dikenal sebagai Pax Britannica, di mana Britania Raya menjadi kekuatan adidaya dunia dan menjadi penjaga kestabilan politik internasional. Dan pada masa puncaknya, Britania Raya akan menjadi imperium atau kekaisaran terluas sepanjang sejarah umat manusia. Walaupun pada akhirnya, mereka tetap mengalami kejatuhan yang tragis dan mampu bertahan hingga sekarang. Bagaimana kelanjutannya? Akan kita bahas di video part 4 dan juga terakhir dalam serial ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Oki atas banyak donasi yang telah kamu berikan melalui aplikasi Traktir. Setiap rupiah yang kamu berikan tidak akan saya sia-siakan.